Gara-gara rokok, istri cerewet meminta sang suami untuk tak merokok di kamar sendiri. Berbuntut, sang suami tak terima hingga akhirnya memilih menghabisi nyawa sang istri. Seorang suami bernama Marison Kennedy berusia 39 tahun usianya saat itu, dan seorang istri bernama Rahayu Sapitri berusia 34 tahun. Rumah tangga mereka nampaknya baik-baik saja, tak pernah ada masalah, bahkan keduanya dikenal sebagai keluarga romantis, tak pernah cekcok satu sama lain. Tinggal di Kepahyang, Bengkulu, pekerjaan sang suami yaitu karyawan furniture, dan mereka nampak berkenalan saat muda di perkebunan. Usai berkenalan, mereka pun akhirnya berpacaran. 2 tahun memadu kasih hingga akhirnya mereka memutuskan menikah. Di kampung saat mereka muda dulu tak ada permasalahan yang berarti, bahkan kedua keluarga pun menyetujui satu sama lain. Dikenal sang suami Marison pun baik kepada sang istri. Menikah dengan dasar cinta, keluarga dari Marison pun menyetujui Rahayu, begitu juga sebaliknya. Keluarga Rahayu percaya kepada Marison yang bisa membawa kebahagiaan hingga mereka kakek nenek kelak. Saat menikah dulu, keluarga dari Marison pun memberikan keyakinan kepada Rahayu kalau Marison adalah laki-laki yang bertanggung jawab dan bisa membuat Rahayu bahagia. Tak hanya Rahayu, juga keluarga Rahayu termasuk adik-adik Rahayu yang saat itu masih balita. Mereka akhirnya menikah di tanggal 1 Juli 2009. Rumah tangga mereka pun akhirnya dikaruniai 2 orang anak lelaki. Bahkan kini, anak pertama Marisol dan juga Rahayu sudah SMP dan anak kedua mereka masih balita 2 tahun. Rahayu pun selalu cerita kepada keluarganya kalau dirinya bahagia menikah dengan Marisol, apalagi dirinya memang sebagai ibu rumah tangga dan menyerahkan semua pekerjaan di luar mencari uang kepada sang suami Marison yang bertanggung jawab. 2 anak dari mereka pun bersekolah bahkan tak kekurangan, meskipun keluarga mereka bukanlah keluarga yang kaya. Di lingkungan pun selalu memperlihatkan kalau mereka adalah keluarga yang harmonis dan bahagia. Tak pernah terlihat ada keributan di antara pasangan ini. Namun suatu hari hingga akhirnya pasangan ini pun memutuskan pindah ke rumah orang tua Marison. Karena saat itu ternyata Marison sakit, masalah kejiwaan membuat dirinya harus bolak-balik ke rumah sakit dan tak bisa tinggal di rumahnya. Berbeda dengan sebelumnya saat di rumah mereka, kini di rumah orang tua Marison, pasangan ini pun nampak kerap ribut satu sama lain. Keduanya kerap cekcok saat di rumah mertua. Marison merasa sang istri ada yang aneh, sementara sang istri merasa sang suami Marison lah yang kini berperilaku aneh. Marison sendiri memang kini berubah, dirinya kerap sering melamun bahkan marah-marah dan tak seperti biasanya. Di tengah kesibukannya bekerja, Marison kini lebih sering di rumah dan marah-marah melamun tak jelas, hingga membuat sang istri pun merasa kewalahan. Sang istri Rahayu kerap berusaha untuk menemani sang suami yang meskipun kini sedang dalam masalah kejiwaan. Namun suatu hari lagi-lagi Marison dengan Rahayu ribut perkara Ayu yang saat itu menegur suaminya Marison untuk tak merokok di kamar. Namun nampaknya Marison tak terima, bahkan menurut tetangga mendengar kalau Ayu meminta cerai saat itu. Tak lama tetangga pun tak mendengar apapun keributan hingga suasana pun jadi hening. Apalagi makin kaget tetangga melihat Marison duduk di depan pintu dengan memegang senjata tajam berlumuran cairan merah. Saat itu tetangga mau datang ke rumah Marison namun mengancam Marison akan melukainya, hingga akhirnya tetangga pun memilih melaporkan kepada pihak yang berwajib. Saat itu pihak kepolisian datang, tak mudah mendekati Marison yang juga tak ingin didekati pihak kepolisian. Usai 1 jam berlangsung, akhirnya Marison pun berhasil diamankan meski melakukan perlawanan. Dan terlihat jelas saat itu Marison pun sempat meminum cairan racun. Setelah Marison diamankan, akhirnya pihak kepolisian pun menemukan Rahayu yang sudah tak bernyawa tak berdaya dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Rahayu sendiri ternyata mendapatkan 3 tekaman di dirinya. Dari masalah ini semua bukti diamankan pihak yang berwajib dan TKP pun sempat disisir pihak yang berwajib. Usai dilakukan otopsi, jasad Ayu pun dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Sementara Marison sendiri diamankan dan dibawa ke rumah sakit. Setelah membaik, dibawa ke kantor polisi untuk menjalani perawatan kejiwaan. Marison sempat mengakui kalau dirinya hilap menghabisi sang istri karena cemburu Rahayu punya lelaki lain dan cerewet Rahayu meminta dirinya untuk tak merokok di kamar. Apalagi saat itu Marison yakin saat Rahayu meminta cerai dari dirinya membuat Marison gelap mata. Namun nampaknya sebelum menjalani persidangan, Marison kondisinya memburuk dan tak tertolong hingga akhirnya menghembuskan napas dan dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Kondisi Marisol dengan Rahayu ini membuat kedua anaknya nampak trauma dan akhirnya
Kedua dari anak Rahayu dan Marisol pun mendapatkan perawatan dan kini diurus oleh keluarga Rahayu di kampung. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.